Untuk menjaga kesinambungan pembangunan di daerah, penyusunan visi misi Dani Iskandar Muhammad Nasir mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah keempat, yakni mewujudkan Kabupaten Nunukan yang mandiri, aman, maju, adil dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing serta ketersediaan infrastruktur yang maju dan memadai. Pasangan Dani Iskandar Muhammad Nasir berkeyakinan untuk menjadikan Kabupaten Nunukan lebih sejahtera dan modern melalui visi Nunukan baru, yaitu terwujudnya pemerintahan berintegritas yang transparan dan partisipatif untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan menuju masyarakat sejahtera dan modern. Untuk mencapai visi dimaksud misi yang akan dijalankan, Nunukan berintegritas, transparan dan partisipatif. Meningkatkan pelayanan publik dengan menanamkan nilai-nilai integritas dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi merupakan salah satu aktualisasi nilai-nilai integritas untuk membangun pemerintahan yang partisipatif melalui penglibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara modern. Program unggulan: membentuk tim pencegahan dan pemberantasan KKN serta mewajibkan pejabat eselon 2 mengikuti pendidikan dan pelatihan anti korupsi. Memastikan minimal 10% jabatan eselon 2 diisi perempuan. Pelayanan online terintegrasi, yang mengintegrasikan sistem pelayanan informasi pemerintahan daerah seperti informasi pembangunan daerah termasuk musrenbang online, informasi keuangan daerah, respon cepat layanan dan keluhan masyarakat, data kemiskinan dan ketenagakerjaan dan perizinan serta informasi pemerintahan daerah lainnya. 1 RT Rp150 juta hingga Rp250 juta. Jemput bola mendatangi warga untuk pembuatan akta pencatatan sipil dan kependudukan. Nunukan sehat, cerdas dan berbudaya. Mengutamakan pelayanan dasar kepada masyarakat dengan memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang murah, mudah dan cepat kepada setiap penduduk, akses terhadap air bersih serta melakukan pengharusutamaan gender dan perlindungan anak. Selain itu, perlu pemberdayaan budaya daerah sebagai kearifan lokal yang mendukung hidup sehat dan cerdas. Program unggulan: secara bertahap menyekolahkan seluruh dokter umum dan dokter gigi untuk menempuh pendidikan spesialis, menyekolahkan lulusan SMA SMK MA menempuh pendidikan dokter dan dokter gigi serta melakukan rekrutmen sistem kontrak untuk mengisi kekosongan tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit. Selain itu mengupayakan ketersediaan tenaga kesehatan di setiap desa. Meningkatkan bantuan biaya pendidikan, beasiswa, untuk anak usia sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Penyambungan gratis dan pemakaian gratis air hingga 5 kubik per bulan untuk keluarga miskin pelanggan PDAM. Memberikan pengakuan dan perlindungan serta pemberdayaan masyarakat hukum adat dan mendorong pembentukan desa adat. Nunukan sejahtera. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan ditunjang situasi yang kondusif baik ketentraman dan ketertiban, infrastruktur yang memadai maupun kemudahan berusaha. Program unggulan: menyediakan makanan bergizi, sehari 3 kali untuk warga miskin lanjut usia dan penyandang disabilitas. Memberikan pelatihan dan kesempatan kerja melalui bursa kerja serta memodali minimal 10 usaha baru setiap tahun. Pembangunan tempat wisata yang mengintegrasikan kuliner dan olahraga serta arena bermain buatan. Secara bertahap menaikkan PPP pegawai negeri sipil dan gaji tenaga honor. Memberikan bantuan untuk guru PAUD, guru ngaji, marbot, guru sekolah minggu. Memfasilitasi wisata religi bagi tokoh agama, serta kegiatan keagamaan seperti MTQ bagi umat Islam dan Pesparawi bagi umat Kristiani. Memberikan beasiswa pendidikan atau menyediakan pekerjaan untuk atlet berprestasi. Bantuan sarana untuk petani dan nelayan serta UMKM dan mengintegrasikan usaha mereka dengan Perusda. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah masyarakat di dalam kawasan hutan dan izin perusahaan perkebunan, kehutanan maupun pertambangan. Nunukan hijau. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan melalui tata kelola lahan yang baik lewat tata ruang, lingkungan hidup dan usaha perkebunan serta mitigasi bencana untuk mengurangi dampak bagi penduduk. Program unggulan: penataan perizinan usaha di sektor sumber daya alam. Memberikan insentif sebagai jasa lingkungan kepada kelompok masyarakat yang menjaga sumber air PDAM. Bagaimana Dani Nasir menjalankan program-program pro rakyat ini? Tentu dengan melakukan perubahan mendasar terhadap pengelolaan pemerintahan termasuk keuangan. Sebab selama ini pengelolaan keuangan belum berpihak kepada rakyat. Sebagai gambaran yang akan dilakukan pemerintahan Dani Nasir. Pada 2019 belanja modal pemerintah mencapai Rp183 miliar. Total belanja operasional di luar belanja pegawai dan alokasi dana desa mencapai Rp223 miliar, sedangkan total pendapatan transfer dedicated atau dana-dana yang penggunaannya sudah diatur pemerintah pusat seperti DAK mencapai Rp195 miliar.
Dari angka-angka ini diketahui masih ada uang yang penggunaannya belum diatur, mencapai 211 miliar rupiah yang diperoleh dari selisih penjumlahan belanja modal dan belanja operasional dengan pendapatan transfer dedicated. Uang 211 miliar rupiah inilah yang bisa dialihkan untuk melaksanakan program 1RT 150 juta rupiah hingga 250 juta rupiah. Jika untuk program RT dialokasikan 100 miliar rupiah, berarti masih ada 111 miliar rupiah yang bisa digunakan untuk menjalankan program-program unggulan lainnya seperti menaikkan tunjangan tambahan penghasilan pegawai serta menaikkan gaji tenaga honor. Bahkan anggaran ini masih memungkinkan untuk menaikkan hingga 20% tunjangan tambahan penghasilan pegawai yang pada tahun 2019 totalnya mencapai 133 miliar rupiah. Juga bisa digunakan untuk menaikkan hingga 20% gaji honor yang totalnya pada tahun 2019 mencapai 63 miliar rupiah. Itu pun, masih ada dana yang tersisa. Untuk apa sisanya? Untuk membahagiakan kamu. Iya, kamu, masyarakat Nunukan. Selain melalui APBD Kabupaten Nunukan, Dani Nasir juga berupaya meningkatkan pembangunan melalui APBN APBD Kalimantan Utara CSR dan zakat. Mau berubah? Ayo pilih Dani Iskandar Muhammad Nasir untuk Nunukan lebih baik karena rakyat berhak sejahtera.